Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di gereja Hati Kudus Yesus Tanah Mas ini. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu dan bersama roh. Dan semoga dengan percikan air suci ini, kalian diingatkan akan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah, serta diterangi oleh Roh Kudus, sehingga pantas mengikuti perayaan syukur ini. Romo yang kami hormati, atas nama keluarga Bapak Santoso Kosiantono dan Ibu Maria Yosepin, serta keluarga Bapak Sugani dan Ibu Winnie Oktoberli, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Sugiarto Sugani dan Vinencia Elvina, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi, serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati saya atas nama gereja menerima kedua calon mempelai, Sugiarto Sugani dan Vinencia Elvina, dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Sekarang marilah kita bersama-sama memasuki rumah Tuhan, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama memenuhi undangan dari Sugi dan Vina untuk hadir dalam upacara perkawinan mereka. Terima kasih untuk Anda yang telah berkenan meluangkan waktu, mungkin agak ngantuk-ngantuk karena jam 2 siang, tetapi tetap mau ada di sini menjadi saksi atas janji kesetiaan mereka dan juga menjadi pendoa bagi mereka untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk Anda juga yang menganut agama lain tetapi berkenan hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa doa-doa kita yang kita panjatkan secara tulus dengan cara yang kita kenal masing-masing akan menjadi berkat bagi kedua calon mempelai. Maka mari kita bersama-sama memasuki misteri keselamatan Allah di dalam upacara perkawinan ini. Kita mohon kehadiran Allah yang sungguh-sungguh memberkati mereka, memberkati janji suci mereka, agar juga berkenan untuk menyertai mereka membangun keluarga sakramen, tanda kehadiran Allah yang nyata, yang dapat dikenal oleh manusia. Agar kita semua layak dan pantas berkumpul, berdoa, dan memohon berkat Tuhan secara istimewa untuk kedua calon mempelai ini, menyadari bahwa kita seringkali berbuat dosa dan salah. Mari terlebih dahulu kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita dan dengan rendah hati mohon rahmat pengampunan dosa dari Allah. Bersama-sama mari kita ungkapkan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
berdoa. Ya Allah yang Maha Setia, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kedua hamba-Mu, Sugiarto Sugani dan Vincentia Elvina, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
siapa makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Sugi dan Vina, selamat siang berkah dalam. Sudah lelah, acara masih sampai nanti malam ya toh? Maka jangan lelah dulu ya toh? Karena hari ini atau saat ini adalah bagian pokok, bagian inti dari rangkaian acara yang akan teman-teman jalani dari pagi sampai sore. Maka meskipun di siang hari begini semuanya tetap bersemangat untuk hadir di tempat ini, mendukung kalian dengan doa, terutama mak comblangnya. Di sana itu orangnya ya, yang sudah mempertemukan Vina dengan Sugi. Merasa berhasil. Nanti tinggal minta traktir atau tagihan ya. Jadi pokoknya tugas saya sudah selesai, kamu sudah dapat pasangan, terus makan-makan itu ya. Hidup perkawinan bagi gereja dimaknai sebagai seperti doa kolekta tadi. Bahwa hidup perkawinan diangkat menjadi tanda relasi antara manusia dengan Kristus, gereja dengan Kristus. Gereja tidak bisa hidup tanpa Kristus. Kristus pun tidak
diluhurkan jika manusia tidak ambil bagian di dalam kemuliaan. Maka kaitan antara manusia dengan Kristus, meskipun tidak sejajar, tentu Allah bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Meskipun tidak sejajar, tetapi memiliki ikatan yang luhur dan mulia, yang kedua-duanya berperan untuk semakin meningkatkan keluhuran dan kemuliaan. Kristus mengangkat manusia yang hina, penuh dosa, diluhurkan, diselamatkan dengan sengsara dan wafatnya. Manusia menanggapi karya keselamatan Allah itu dengan memuliakan Allah melalui doa-doanya, melalui pujian-pujiannya, melalui pelayanan-pelayanannya, menghadirkan kasih Allah secara nyata bagi dunia. Hubungan yang luhur itulah yang digambarkan dalam kehidupan suami istri. Mungkin tidak setara, ya jelas yang satu laki-laki, satu perempuan. Secara fisik juga berbeda. Secara psikologi juga berbeda. Mungkin secara intelektual juga berbeda. Tetapi hubungan keduanya dikehendaki menjadi atau serupa dengan hubungan Kristus dengan gereja yang tiada putusnya, karena keduanya memiliki peran di dalam menghadirkan keluhuran, kemuliaan. Dalam bahasa manusiawi, kesetiaan atau ikatan antara keduanya diharapkan membawa kesejahteraan atau keselamatan, meskipun perannya berbeda, tetapi sama-sama memiliki peran untuk ambil bagian mewujudkan kemuliaan Allah, kesejahteraan, dan keselamatan. Maka peristiwa ini menjadi peristiwa yang begitu luhur, peristiwa yang menjadi titik awal bagaimana mereka harus melangkah ke depannya. Tujuannya jelas, perkawinan itu tujuannya adalah kesejahteraan, bahasa rohaninya keselamatan. Kesejahteraan bagi siapa? Tujuan perkawinan ada berapa? Ayo, sing sudah menikah lama, tujuan perkawinan ada berapa? Perkawinan Kristiani ada 2 saja. Yang pertama adalah katanya udah KPHB. Tujuan perkawinan Vin, Gi, kalau ngeblangi be. Yang pertama adalah kesejahteraan pasangan. Maka kalian harus berusaha untuk membuat suasana rumah tangga menjadi sumber kesejahteraan bagi pasangan. Tidak hanya soal finansial, tapi juga kesejahteraan rohani, kesejahteraan psikologis. Yang kedua tujuannya adalah kesejahteraan keturunan. Iki piye iki? Ini siap nikah ora lagi? Kesejahteraan keturunan. Kalau nanti Tuhan memberikan anugerah keturunan, yang kemarin masih tarik ulur, Vina pengennya 2, Sugi pengennya 11, jadi nanti tengah-tengahnya 7 nanti ya. Kalau Tuhan berkenan memberikan keturunan, maka keturunan itu harus dituntun kepada kesejahteraan. Tujuannya itu.
Sehingga keluarga itu menjadi tanda keselamatan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Oh, mereka hidup rukun, bahagia, itulah keselamatan, itulah tanda kehadiran Tuhan. Oh, anak-anaknya hidupnya baik, perkembangan rohaninya baik, perkembangan kepribadiannya baik karena dibimbing oleh orang tuanya, itu tanda keselamatan, itu tanda Tuhan hadir. Tujuannya hanya dua, tetapi jalannya akan sangat panjang, usahanya akan sangat banyak. Saudara yang terkasih, di tengah perjalanan yang panjang dan usaha banyak yang harus mereka lalui, hari ini bacaan Injil mengingatkan tentang kita bahwa tiada satupun bagi Allah yang boleh dianggap sepele. Tidak ada satupun yang boleh dianggap sepele. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita harus dianggap penting. Bacaan Injil mengatakan Yesus yang tadi mengkritik atau menegur orang yang mengenal dia, yang tidak percaya karena memandang sepele Yesus. Ini kan anaknya Maria Yusuf yang tukang buat jendela itu toh. Ketika Yesus mengatakan, akulah roti dari surga. Memang Yesus hidup, lahir di tengah keluarga Maria dan Yusuf. Tetapi Yesus adalah utusan Allah yang membawa keselamatan. Tetapi ketika orang-orang tidak mau menerima Yesus karena menganggap Allah ini orang biasa, sama seperti tetangga kita, bahkan mungkin hidupnya tidak lebih baik daripada kita, ngapain kita perhitungkan, ngapain kita dengarkan. Tindakan menyepelekan kehadiran Tuhan membawa orang-orang tadi jauh dari keselamatan. Tetapi Yesus juga mengatakan, kalau kamu percaya, kamu makan roti dari surga, yaitu tubuh dan darahku, artinya bahwa kamu hidup dikuatkan oleh sabda Allah, maka kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tidak mau makan dari tubuh dan darahku, artinya hidupmu tidak mau didasari oleh sabda Allah, maka kamu akan jauh dari keselamatan. Jangan menganggap suatu hal pun sepele dan tidak berharga. Karena mulai dari kecil, yang kecil-kecil itu akan ada pertumbuhan dan buah yang dapat kita banggakan. Maka nanti Sugi, kalau Vina itu dandan sedikit, mungkin kecil, ya harus dipuji, aduh istriku cantiknya. Nanti kalau Sugi, Vin, kalau Sugi itu sudah berani rada-rada muda, tidak kaku seperti dandanan orang tua, harus kamu puji, aduh ini kok dandannya sekarang keren ya. Pujian-pujian yang kecil itu bisa menjadi kebanggaan bagi pribadi masing-masing. Kalau masing-masing pribadi punya kebanggaan, aku diperhatikan pasangannya, pasti juga akan berbuah pada tanggapan yang lebih positif dalam hidup membangun cinta kasih. Nanti kalau kamu punya anak, baru anak bisa makan sendiri, aduh pinternya anakku, supaya dia juga berani untuk terus, wow, sudah dipuji orang tua, maka harus semakin baik lagi. Kadangkala hal-hal positif yang kecil itu kalau tidak ditangkap sebagai sesuatu yang berharga, akan lewat begitu saja. Tapi kalau sungguh-sungguh dianggap, dihargai, akan berkembang menjadi berkat yang luar biasa. Demikian pula kesalahan-kesalahan kecil, semoga juga diperhatikan, karena kesalahan kecil itu penting untuk
diubah. Penting untuk pembelajaran supaya tidak kemudian terlanjur menjadi kesalahan yang besar yang sulit dikendalikan. Tujuan perkawinan kalian hanya dua: mencapai kesejahteraan untuk keluarga, pasangan, dan juga keturunan. Tapi jalanmu panjang, usahamu juga banyak. Maka tetaplah hidup menurut tuntunan Allah. Hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dengan menghargai hal-hal yang kecil, supaya perjalanan hidupmu terus diwarnai dengan pertumbuhan dan perkembangan di antara kalian. Bapak Ibu yang terkasih, kita doakan Sugi dan Vina yang baru mulai membangun hidup berkeluarga yang panjang dan penuh tantangan, penuh berkat. Semoga mereka tetap hidup berpegang pada Allah sendiri. Berkat Tuhan semoga dilimpahkan untuk kalian berdua dan Anda semua yang mendukung perkawinan mereka dengan doa-doa yang tulus dan juga dengan keutamaan-keutamaan yang dapat menjadi teladan hidup keluarga baru ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berkati kami Bapa, untuk senantiasa saling cinta, kini dan selamanya. Semoga selalu Kau jaga. Berkati kami Bapa dalam mengarungi hidup berdua. Biar kasih-Mu meraja di relung hati kami berdua. Tuhan, Kau buat semua indah pada waktunya. Indah kala Kau pertemukan kami. Indah pula kala Kau satukan kami. Dalam ikat tali kasih abadi. Tidak juga semua kala Kau sertai kami. Kini dan nanti berkati kami ya Bapa. Berkati kami untuk saling setia dan percaya. Cinta kami akan mengatakan dalam suka dan duka. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang tibalah saatnya kita memasuki bagian pokok dari upacara ini, yaitu liturgi perkawinan. Sugiarto Sugani dan Vincentia Levina yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di tempat ini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai
dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan hati kalian di hadapan imam dan keluarga yang ada di tempat ini. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankan saya menanyakan di hadapan Anda sekalian keikhlasan kedua calon mempelai ini. Para saksi saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai di kanan kirinya. Dan saya mohon kedua calon mempelai menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan tegas dan jelas. Sugiarto Sugani, apakah saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka dalam keutamaan hidup yang baik? Ya, saya bersedia. Vincentia Elvina, apakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah keterbukaan dan juga ketulusan hati mereka untuk mengikatkan diri dalam janji perkawinan yang kudus. Sekarang tibalah saatnya untuk mereka berdua meresmikan perkawinan mereka. Saya persilakan kedua calon mempelai berdiri berhadapan dan saling berjabat tangan. Silakan missioner pembantu untuk membawakan mic-nya. Dan dengan perlahan-lahan, dengan yakin, penuh penghayatan, ucapkanlah janji perkawinan kalian. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir, saya, Sugiarto Sugani, memilih engkau, Vincentia Elvina Kusjantono, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir, saya Vincentia Elvina Kusjantono memilih engkau, Sugiarto Sugani, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk selalu setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk selalu mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin yang ada di tempat ini,
Saya dengan ini menegaskan bahwa perkawinan yang telah diikatkan antara Sugi dan Vina adalah perkawinan Katolik yang sah dan sah pula bagi negara. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hambamu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari yang bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sugi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Vincentia Elvina Kusjantono, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Vina, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Sugiarto Sugani, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perkawinan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Dan semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah yang penuh cinta. Ada mesinnya. Baik. Sudah selesai deg-degannya. Vina dan Sugi, kalian sekarang sudah resmi menjadi suami istri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohonlah juga doa dari orang tua kalian agar hidup perkawinan kalian sungguh-sungguh disertai oleh doa-doa mereka. Silakan. Pengorbananmu
Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib, dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga Sugi dan Vina, dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tidak berkesudahan di dalam hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi hidup bagi keluarga mereka, dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga baru ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kamu. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga menjadi kalian teruskan kepada anak-anakmu. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidupmu. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendaraskan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan upacara kita dengan doa-doa permohonan. Saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia yang telah menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Bapa yang Maha Kasih, buatlah kedua mempelai ini tetap hidup dalam cinta kasih sejati, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, tetap setia satu sama lain dan saling menghormati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka menghayati hidup perkawinan dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumah tangga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pelindung dan penyelamat kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami semua, dan limpahilah keluarga-keluarga kami dengan kurnia-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga baru ini, Sugi dan Vina, agar bertekun di dalam panggilan mereka, menghadirkan kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka, agar peran serta keduanya di dalam bangun cinta kasih dalam keluarga sungguh menuntun mereka kepada kesejahteraan untuk pasangan dan untuk anak-anak yang akan Engkau hadirkan dalam hidup mereka. Semoga mereka bertekun dan setia mulai dari peristiwa-peristiwa, perkara-perkara kecil di dalam hidup mereka untuk dikembangkan dan untuk diubah menjadi semakin baik lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah,
Engkau membahagiakan setiap orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hambamu ini tetap kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih yang sejati dan mampu membangun rumah tangga yang sungguh bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita persatukan doa-doa dan kerinduan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah dipersatukan di dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri, guna melambangkan kasih sejati antara Kristus dan gereja-Mu dalam sakramen perkawinan. Oleh karena itu kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dengan nama-Mu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu di dalam kerukunan yang akrab lagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, Vina. Semoga rahmat cinta kasih, damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga dia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan menghiasi diri guna menciptakan suasana akrab dan betah dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Berkatilah mempelai pria ini, Sugi. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga dia menjadi suami yang setia dan menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak, penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Ya Bapa yang penuh kasih sayang, semoga mereka tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu, serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam upacara perkawinan ini.
Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat Injil. Semoga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya semoga mereka berbahagia dapat melihat anak cucu mereka dan kelak boleh memasuki hidup abadi yang bahagia dalam kerajaan surga. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan memilih, memberkati dan menguduskan kedua hamba-Mu, Sugiarto Sugani dan Vincentia Elvina sebagai suami istri. Semoga berkat-Mu semakin memampukan kedua mempelai ini dan kami semua untuk membagikan cinta kami kepada sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberi kesaksian iman bagi sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Semoga kelak kami Kau perkenankan bersatu denganmu dan seluruh orang kudus-Mu di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Waktu untuk pengumuman dan ucapan terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili keluarga yang sedang merayakan pesta hari ini. Dengan rendah hati kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini yang dari jauh, yang lagi kepanasan. Semoga doa-doa yang Bapak berikan kepada Vina dan Sugi akan memberikan berkat dan kebaikan untuk kehidupan berikutnya. Dan apabila dalam penyambutan ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih wakil keluarga yang sudah menyampaikan apa yang menjadi ungkapan hati dari keluarga untuk disampaikan kepada seluruh umat. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir di tempat ini untuk menjadi saksi dan turut mendoakan kedua mempelai yang baru saja mengikatkan di dalam perkawinan. Mohon tidak hanya didoakan, juga diberi semangat, juga kadangkala perlu diingatkan kalau mereka melakukan kesalahan, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh nanti menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Vina, Sugi, Profisiat, selamat mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama dalam cinta kasih. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri upacara ini, meskipun setelahnya nanti masih ada upacara kedua mempelai akan berdoa mohon perlindungan keluarga kudus dan juga penandatanganan berkas perkawinan. Mari kita persiapkan hati kita memohon limpahan rahmat Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan keturunan. Amin.
Semoga Putra Allah yang tunggal penuh kasih sayang membantu saudara dalam untung dan malang. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya di dalam hati saudara. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian di dalam kehidupan berkeluarga dan menyebarkan cinta kasih di tengah masyarakat dengan berkat kasih-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara perkawinan antara Vina dan Sugi telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi mewartakan kasih dan damai Tuhan. Amin. Kedua mempelai dan juga orang tua dipersilakan untuk berdoa di depan patung keluarga kudus. Kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani, di bawah naungan-Mu kami serahkan keluarga kami. Ajarilah kami bersikap terbuka dan di bawah naungan Roh-Nya melaksanakan kehendak Bapa hari ini dan senantiasa. Bapak Yusuf dan Bunda Maria, sejak terbentuknya keluarga-Mu, nyatalah kesediaan untuk saling menerima dan mendukung yang ditopang oleh tanggapan-Mu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidup-Mu diwarnai oleh iman, ketulusan, dan kerendah hatian. Ikut membantu menangkap kehendak Allah yang terwujud dalam tanggung jawab dan cinta-Mu pada Yesus. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan keluarga kudus. Kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidup-Mu, semakin terpancarlah dari hidup kami kesaksian dan perwartaan mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yesus yang penuh kasih, Engkau telah mengkuduskan keluarga pilihan-Mu. Ingatlah bahwa keluarga kami adalah milik-Mu. Karena kami telah mempersembahkan diri kepadamu, sudilah menolong dan melindungi kami semua dalam kesukaran sehari-hari. Bunda Maria, semoga di bawah naungan-Mu kami mampu menjadikan diri kami keluarga yang rukun bersatu padu dengan semangat cinta kasih-Mu. Santo Yosef, Bapa pelindung kami, tolonglah kami dalam hidup bersama ini. Kami percaya bahwa dengan cara hidup bersama keluarga kudus Nazaret, kami makin berkenan bagi Bapa dan sesama kami. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Kasih-Mu